Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian kelas 11 kita sampai saat ini masih bisa melakukan pembelajaran dari rumah ataupun pembelajaran jarak jauh. Dan anak-anakku sekalian masih dengan Bapak yakni dengan mata pelajaran matematika. Namun sebelum kita masuk pada materi inti yang akan kita jadikan sebuah pembahasan ataupun pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama membuka pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bapak membacakan basmalah di sini dan kalian membacakan basmalah di rumah. Oke, marilah kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi selanjutnya. Alhamdulillah ketika Bapak evaluasi hasil pembelajaran jarak jauh secara 3 pertemuan ya di beberapa minggu ke belakang, alhamdulillah kalian 90% sudah mampu menguasai, 90% kalian sudah bisa memecahkan masalah-masalah terkait materi yang sudah dipelajari. Nah, masih berkaitan tentang materi matriks anak-anakku yang untuk kali ini pada sub materi yang berbeda. Tapi Bapak yakin dan Bapak optimis serta Bapak percaya kepada kalian mampu menyelesaikan dan kalian mampu memahami materi ini. Nah, kalau kemarin kita mempelajari tentang pengurangan dan penjumlahan. Nah, kita masuk ke operasi yang berikutnya. Ya, operasi matriks yang berikutnya setelah penjumlahan dan pengurangan. Nah, kan dalam operasi dalam matematika itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, otomatis hari ini kita akan masuk ke operasi yang mana? Oke, operasi perkalian. Pas susah enggak? Tenang aja, materinya gampang gitu karena ya masih konsepnya seperti kemarin. Nah, kalau dalam matriks anak-anakku, perkalian dalam matriks itu ada 2. Pertama, perkalian skalar dengan matriks. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Tapi untuk pertemuan ini, Bapak hanya akan membahas tentang yang nomor 1. Ya, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Nah, Pak, ini ada istilah baru lagi ya? Iya, istilah skalar. Ya, skalar. Di skalar itu bilangan yang tidak terdapat ataupun tidak disimpan pada sebuah matriks, atau bilangan itu dia berdiri sendiri gitu karena tidak dikurungin ya, tidak masuk ke dalam kurung. Nah, itu makanya disebut dengan bilangan skalar. Oke, di sebelah kiri Bapak atau di sebelah kanan pandangan kalian ini Bapak munculkan materinya. Nah, muncul ya. Ini materi tentang perkalian skalar dengan matriks. Oke, perhatikan baik-baik. Bapak kasih waktu 5 detik untuk membaca 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Mengerti? Enggak ya? Oke, kita bahas sama-sama. Pernyataan yang pertama ya dari perkalian matriks dengan skalar ini. Oke, dari pernyataan yang pertama, keterangannya jika K adalah suatu bilangan skalar. Nah, K ini skalar, simbolnya huruf K. Oke. Kemudian dan matriks A. Nah, berarti nanti akan ada matriks A. Nah, maka matriks KA. Nah, KA ini artinya skalar K dikalikan dengan matriks A. Oke, ya. Kemudian ialah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalikan semua elemen matriks dengan K. Ya,
Nah, jadi semua elemen pada matriks A dikalikan dengan K, itu skalarnya berapa. Tuh ya, masih pusing ya? Iya, kalau secara definisi mungkin masih belum tergambar jelas pengertiannya, masih belum bisa dipahami. Nanti kita ke permasalahannya. Kemudian kita baca lagi keterangan yang kedua ya. Mengalihkan matriks dengan skalar dapat dituliskan di depan atau di belakang matriks. Ini pernyataan yang kedua. Masih pusing. Nah, kita hilangkan pusing ini di pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga. Nah, di sini ya. Jadi K skalar dan nanti ada A matriks. Jadi K dikali A artinya skalar dikali matriks A. Tuh ada kan ya? Atau boleh juga penulisannya A dikali K ya, atau matriks A dikalikan dengan skalar. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya biar kita lebih jelas, biar kita lebih paham dan biar kita bisa lebih mengerti lagi gitu kan ya. Oke, ini di sini ada matriks A. Nah, di sebelah kiri Bapak ya, atau di sebelah kanan pandangan kalian. Ada matriks A, elemennya 3, 8, 5, dan 1. Nah, gitu kan ya. Jadi elemennya ada 4 ya. Elemennya ada 4. Kemudian ya, tuh dalam anak panah gitu kan ya, itu ada 4A. Nah, 4A ini artinya yang nilai 4 itu skalarnya. Nah, 4 itu adalah skalarnya. Kenapa bisa disebut skalar? Karena tadi Bapak sudah membahas di awal, skalar itu bilangan yang tidak ada, yang posisinya tidak dalam kurung. Ya, kita kan bisa lihat 4 tidak dikurungin. Nah, itu adalah skalar. Nah, skalar yang nilainya 4 itu dikalikan dengan matriks A yang tadi ya, yang elemennya 3, 8, 5, dan 1. Nah, di sebelahnya lagi dengan 4A sama dengan, nah itu proses pengalian ya antara skalar 4 dan matriks A. Nah, ternyata mudah ya, kita hanya mengalihkan skalar 4 itu dengan semua elemen pada matriks A. Nah, kita bisa lihat di situ ya. 4 kali 3, 4 kali 5 di bawahnya, 4 kali 8, kemudian 4 kali 1. Ya, cuman hanya seperti itu. Ya, mudah ya? Mudah gitu kan ya. Nah, kemudian di sampingnya lagi ya, dikasih anak panah lagi. 4A akan sama dengan bukan ya 12, di bawahnya 20, di sampingnya 32, dan di bawahnya lagi 4. Itu dari mana? Itu dari ya hasil perkalian tadi 4 dengan semua elemen matriks. Nah, contoh 12. Nah, 12 itu diperoleh dari, kita lihat ke sampingnya, 4 kali 3. Oke. Kemudian 20. 20 itu diperoleh dari 4 kali 5. Gitu ya. Kemudian ada lagi 32. 32 itu diperoleh dari itu 4 kali 8. Ada lagi 4. Itu diperoleh dari 4 kali 1. Nah, seperti itu proses pengalian perkalian skalar dengan matriks, atau dibalik juga boleh, matriks dengan skalar. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita mempelajari perkalian matriks dengan matriks. Nah, kalian nanti boleh di rumah ya coba cari-cari referensi bagaimana proses pengalian matriks dengan matriks ya. Boleh lihat YouTube, karena sumber di YouTube itu juga banyak gitu kan. Cuman nanti kita mempelajari itu di pertemuan setelah pertemuan ini. Itu ya. Jadi untuk pertemuan ini ya alhamdulillah tadi materinya sudah kita sama-sama kalian simak dan sudah Bapak sampaikan, yang judulnya perkalian matriks dengan skalar atau skalar dengan
matriks ya. Nanti untuk masalah tugas ya, nanti tugas yang harus kalian selesaikan, soal-soal yang akan kita coba selesaikan nanti akan Bapak munculkan di grup ya, grup pembelajaran ya, tidak Bapak sampaikan di video ini gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya. Bapak rasa kalian bisa memahami dengan baik gitu kan, kalian bisa mengerti akan materi ini ya. Nanti untuk soal, untuk tugas ya, pasti kalian penasaran nih tugasnya apa, karena kemarin juga gitu kan ya, pas bapak dalam video tidak menayangkan tugas banyak yang nanya gitu kan. Alhamdulillah, berarti respon kalian terhadap pembelajaran dengan pembelajaran matematika responnya baik. Oke, itu saja mungkin anak-anakku. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan kalian tetap lancar dalam kegiatan pembelajaran jarak jauhnya. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.